Situasinya sekarang mungkin COVID lagi melonjak, tapi astungkara semua kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, hari ini saya membawakan topik, yaitu topik tentang sarana bunga dalam kegiatan persembahyangan. Yang punya cerita nih, dulu waktu pertama kali belajar ya dari Bali ke Jawa, sekolah gitu. Nah biasanya karena diingetin orang tua di Bali, kalau pagi sebelum kemana aja sembahyang. Jadi pagi itu kita sembahyang pakailah kembang bunga di kuping. Nah terus akhirnya dari situ ya kita kan malu juga ya. Jadi cari juga apa sih sebenarnya makna bunga yang kita pakai sehari-hari dalam persembahyangan. Demikian juga waktu kerja di sini juga gitu, anak buah juga nanya, karena biasanya agak awet itu bunga yang ringan itu agak awet, sampai siang pun masih ada utuh sampai mengering gitu. Si bunga yang kita pakai yang sehari ini pun kita bisa contohkan. Tadi kita sembahyang dipimpin jelmangku, kita memakai bunga, memakai kewangen. Nah itu ternyata ada dua fungsi, yang berarti bunga itu sebagai simbol Tuhan atau siwa. Jadi kita kalau sembahyang tadi, cakupan tangan di tangan itu ada bunga, itu sebagai simbol kita, simbol siwa yang dipakai sembahyang. Terus Banten, Canang dan lain-lain semua memakai bunga. Itu apa itu artinya? Itu sebagai sarana persembahan. Jadi bunga itu sebagai sarana persembahan. Maka semua bunga yang kita pakai itu tentu ada syaratnya. Bunga apa sih yang harus kita yang boleh kita pakai? Karena dalam persembahyangan selalu mungkin disampaikan di mantra Parikamu itu ada mengatakan puspo, aksate dan yanti. Itu ada mantranya yang biasa kita lakukan adalah Om Puspo Danto Yenama, Om Kum Kubarowijen Yenama, Om Sri Ganda Swari Awakto Yung Swati. Itu selalu kita sering lakukan sebelum sembahyang. Jadi makna bunga ini juga ada dalam Bhagavad Gita. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna itu menyampaikan dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26, ini sudah sangat terkenal sekali sloka ini. Kira-kira berbunyinya seperti ini. Patram puspam palam toyam Yome Bhaktaya Prayascati Dat Aham Bhaktya Puahtam Asnami Prayatat Manah. Kalau artinya adalah siapapun yang dengan kesungguhan mempersembahkan kepadaku daun bunga
buah-buahan atau air, persembahan yang didasari oleh cinta kasih dan tulus ikhlas keluar dari dalam lubuk hati yang suci akan kami terima. Jadi ada 4 itu, yaitu daun, bunga, buah-buahan, dan air. Jadi cukup itu sudah diterima, tapi ada syaratnya adalah dengan ketulusan hati. Mekar. Jadi yang bunga yang kita pakai itu adalah bunga yang mekar, bunga yang harum baunya, bunga yang indah warnanya. Jadi bunga yang tidak mudah layu, bunga yang tidak kering, serta bunga yang tidak diambil dari kuburan. Itu syaratnya. Jadi kita tentu harus memilih sekarang. Makanya selalu mungkin di rumah bapak ibu itu pasti ada bunga supaya segar. Jadi yang kita sembahyang aturkan itu segar. Jadi nggak mungkin kita mengaturkan yang layu atau yang kering atau yang ada lalat atau ada ulatnya. Itu satu persyaratan. Nuduri putih, bunga asoka, bunga cempaka, seroja putih, dan semua bunga yang memiliki kesuciannya. Yang kutip saya ini, tapi kelihatannya benar. Meskipun ada belum pernah tahu bunganya mana ini namanya. Ya, tapi ini ada kutipannya. Jadi dari sana juga ada bunga-bunga yang juga tidak jangan kita pakai. Itu ada dari naskah Aji Janantaka. Ini juga yang cari kutipannya, dan dari beberapa sumber yang coba cari dan cek benar atau enggak itu, dan memang semua mengatakan ada 2 bunga yang diharapkan tidak dipakai. Itu dalam naskah Haji Janantaka itu adalah bunga jempiring aling. Jempiring aling itu tidak boleh dipakai. Terus bunga silikonta. Bunga silikonta yang cari-cari itu bunga silikonta itu bentuknya kayak apa ya? Tapi kalau jempiring mungkin kita tahu jempiring aling. Nah itu 2 bunga yang mungkin nanti ya sekalian juga kita biar tahu. Diharapkan bunga itu tidak digunakan karena ada sejarahnya. Sebagai simbol jiwa atau Tuhan dan sebagai persembahan kita. Makanya nanti bunga-bunga yang dipakai diharapkan bunga yang bersih. Nah sebelum itu dilukat dulu dengan isi dulu, dilukat dengan tinta supaya bersih secara sekali. Melihat pentingnya peranan bunga dalam kegiatan keagamaan kita itu, maka marilah kita mengaturkan bunga yang diperbolehkan menurut ajaran Hindu kita. Dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kita mengaturkan dengan hati yang bersih dan tulus ikhlas. Itu dalam yatnya Prakerti itu dikatakan begitu. Sekare pinako ketulusan pikayu suci. Sekare pinako ketulusan pikayu suci. Artinya bunga itu sebagai lambang ketulus ikhlasan. Pikir dengan pikiran yang suci. Itu maknanya. Kalau ada yang nanya-nanya bisa jawab. Mungkin itu sekedar informasi yang kita dapatkan, tentu mudah-mudahan memberikan manfaat. Yang akhiri dengan seperti biasa, kelingkung Semarang Bule.
Agung tidak minus yang singampura yang tutup dengan parang sakti. Om